Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Ayu Ramadhani, NIM 1920201035, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari PGMI 01. Baiklah, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Hani Atus Soliha, MPD, yang mengajar metodologi pembelajaran Bahasa Indonesia MI, karena telah memberikan saya tugas untuk memahami dan memaparkan mengenai yang pertama, pandangan terhadap peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua, dampak bahasa asing untuk anak. Yang ketiga, upaya pelestarian bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pandangan terhadap peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, peserta didik mampu mengapresiasi dan merasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Artinya, generasi muda atau peserta didik itu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia MI ini diajarkan bagaimana caranya agar peserta didik itu mampu merasakan rasanya bangga saat berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan. Nah, selanjutnya pada poin kedua, yaitu peserta didik itu mampu memahami bahasa Indonesia mulai dari arti, makna, bentuk, dan fungsi secara akurat dan inovatif, baik dalam seluruh hal atau kebutuhan, dan juga misi dan situasi. Berarti peserta didik ini juga dijelaskan bahwa bahasa Indonesia itu pasti atau sering digunakan di Indonesia ini dalam kegiatan sehari-hari, mau dalam kondisi apapun, dan juga diajarkan bagaimana caranya agar bisa berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, poin ketiga, peserta didik mempunyai kapabilitas, kemampuan berpikir dan berbicara yang solid. Artinya, peserta didik juga diajarkan bagaimana caranya berbicara yang bermutu dan runtun, teratur maksudnya. Selanjutnya, peserta didik mempunyai kemampuan atau merasakan kegunaan dari karya sastra tersebut untuk mengembangkan wawasan, mengembangkan pengetahuan, dan melatih kepribadian. Peserta didik mampu Selanjutnya, poin yang selanjutnya, peserta didik mampu mengapresiasikan budaya Indonesia, baik dari segi abstrak maupun konkret. Nah, jadi bahasa Indonesia ini merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak boleh dilupakan, karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan. Dari dampak bahasa asing bagi anak. Dampak bahasa asing bagi anak ini ada dua jenis dampak. Yang pertama, dampak negatif. Yang kedua, dampak positif. Baiklah, kita akan membahas dampak negatif terlebih dahulu. Poin pertama, dari dampak negatif bahasa asing bagi anak ini, yang pertama, anak akan menganggap remeh untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi, kebanyakan atau sering anak-anak yang dari sejak kecil menguasai atau sering diajarkan bahasa asing, mereka akan merasa tidak bersemangat saat diajarkan bahasa Indonesia, karena dari sejak kecil mereka sudah diajarkan bahasa asing. Nah, itulah dampak negatifnya. Selanjutnya, dampak negatifnya, anak akan lama-kelamaan akan lupa
bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di negara Indonesia ini. Poin selanjutnya, anak juga akan menganggap rendah bacaan Indonesia. Contohnya, misalkan anak-anak yang sudah menguasai bahasa asing, contohnya seperti bahasa Inggris, ketika mereka disuruh membaca, mereka lebih senang atau sering membaca bacaan yang menggunakan bahasa asing, karena menurut mereka mungkin itu lebih menarik, karena menurut mereka bahasa asing tersebut sudah mereka kuasai. Dalam arti lain, mereka sudah mengerti bahasa tersebut, jadi membuat mereka itu lebih merasa tertarik. Poin selanjutnya, lama-kelamaan anak akan mengalami kesulitan saat ingin berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena mereka sudah keseringan berbicara menggunakan bahasa asing. Setelah itu, poin selanjutnya juga, anak akan kehilangan semangat nasionalisme dan budaya Indonesia ini akan luntur kalau kebanyakan generasi-generasi muda lebih merasa bangga menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasa Indonesia, dan juga lebih sering menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dampak positif dari bahasa asing bagi anak. Yang pertama, dapat menambah wawasan bahasa anak. Jadi, jika anak bisa menguasai bahasa asing, maka wawasannya akan bertambah. Selanjutnya, poin kedua, akan mempermudah anak untuk proses transfer ilmu. Jadi, anak yang bisa atau sudah menguasai bahasa asing, mereka akan lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan. Contohnya seperti anak yang bisa berbahasa Inggris akan diberikan materi bahasa Inggris oleh gurunya. Anak yang sudah mengerti atau sudah memahami bahasa Inggris, dia akan lebih cepat, proses transfer ilmunya akan lebih cepat. Sedangkan anak yang hanya bisa menguasai bahasa Indonesia, dia akan sedikit memiliki kelemahan saat guru tadi menyampaikan materi mengenai bahasa asing tersebut. Nah, maka dampak positifnya, anak itu akan mudah dalam proses transfer ilmu pengetahuan. Selanjutnya, poin selanjutnya, anak juga akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai kegiatan dan juga menguntungkan mereka. Contohnya saat di sekolah dan di dalam pergaulan. Selanjutnya, anak yang bisa berbahasa asing, mereka akan memiliki kondisi fisik dan kemampuan kerja otak yang baik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah upaya melestarikan bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, poin pertama adalah memasukkan pembelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum pembelajaran. Nah, tugas pemerintah di sini adalah memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum pembelajaran, karena generasi muda ini atau peserta didik di bangku sekolah dasar ini harus kita ajarkan, harus kita bimbing agar mereka bisa berbahasa daerah, karena bahasa daerah itu merupakan budaya di Indonesia. Kalau tidak kita lestarikan bahasa daerah ini, maka itu akan punah. Generasi-generasi selanjutnya tidak akan mengenal apa itu bahasa daerah kalau tidak kita lestarikan.
Selanjutnya, poin selanjutnya, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, kecuali dalam hal formal ya. Jadi ketika misalkan anak-anak bermain, nah kita harus mengajarkan untuk berbicara bahasa daerah agar anak-anak ini bisa melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, menghidupkan bahasa daerah. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti mengadakan lomba-lomba. Yang pertama, misalkan lomba membaca puisi bahasa daerah, menulis puisi bahasa daerah, lomba membaca pidato bahasa daerah, lomba lagu-lagu daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, poin selanjutnya, mempelajari bahasa daerah dengan giat dan tekun. Nah, peserta didik ini dari sejak dini harus diajarkan bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa mempelajari bahasa daerah itu dengan giat dan tekun. Tidak bermalas-malasan. Jadi ada keyakinan dalam diri mereka bahwa bahasa daerah itu merupakan bahasa kebanggaan yang mereka banggakan di daerah mereka, karena itu juga merupakan bahasa yang harus dilestarikan, karena itu merupakan budaya Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.